Rusia memasuki Ukraina pada tahun 2022 dengan salah satu armada tank terbesar dan terkuat yang pernah dikumpulkan. Armada itu diperkirakan terdiri dari campuran keajaiban modern seperti T-90M dan andalan era Soviet yang tangguh seperti T-72. Akan memainkan peran penting dalam mengamankan kemenangan telak dan menyeluruh bagi pasukan Vladimir Putin. Namun, hal itu tidak terjadi. Melalui campuran taktik Rusia yang tidak kompeten dan kegagalan intelijen yang memalukan, ditambah dengan upaya pertahanan Ukraina yang gagah berani, tentara Rusia telah mengalami kerugian tank yang benar-benar bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya, serta tetap tidak mampu memaksimalkan keunggulan lapis bajanya. Seharusnya tidak berjalan seperti ini. Rusia sudah lama terkenal dengan tank-tanknya sejak zaman Uni Soviet. Selama Perang Dunia Kedua misalnya, pasukan Soviet memproduksi dan mengerahkan beberapa mesin militer terkuat pada masanya. Seperti T-34 yang ikonik, terkenal karena kemampuannya beradaptasi dengan kondisi yang menantang dengan mudah, namun juga memiliki kekurangannya sendiri. Atau self-propelled gun 152 yang destruktif dengan kekuatan tembak yang cukup untuk menghancurkan hampir semua tank, musuh atau kendaraan lapis baja di jalurnya hanya dengan satu tembakan yang tepat sasaran. Beralih ke era Perang Dingin, Uni Soviet terus menunjukkan kemampuan luar biasa dalam merancang dan mengembangkan tank-tank terdepan dunia, memperkenalkan model seperti T-55 yang kemudian menjadi salah satu tank yang paling banyak diproduksi dalam sejarah, T-62 yang menampilkan meriam tank smoothbore pertama di dunia, dan T-72 yang menjadi tulang punggung pasukan Soviet hingga akhirnya Uni Soviet bubar dan terus memainkan peran besar dalam operasi militer Rusia hingga hari ini. Meskipun tank-tank terbaru Rusia masih belum benar-benar diuji di medan perang, tidak diragukan lagi bahwa negara ini memiliki reputasi yang kuat dalam memproduksi tank-tank yang sangat tangguh, serbaguna, dan sulit dikalahkan. Dan ketika invasi besar-besaran ke Ukraina dimulai pada awal tahun 2022, banyak analis militer menyoroti persediaan besar tank-tank modern dan era Soviet milik Rusia sebagai salah satu keunggulan terbesar Kremlin. Ukraina juga memiliki beberapa tank Soviet lama yang disimpan untuk keadaan darurat, tetapi mereka tidak bisa menandingi jumlah tank yang dimiliki lawannya. Meskipun jumlah pastinya sulit dipastikan, banyak organisasi melaporkan hal tersebut. Rusia memiliki hampir 3.000 tank tempur utama operasional main battle tank pada awal perang. Dengan ribuan lainnya disimpan di gudang militer dan fasilitas lain di seluruh negeri. Siap untuk dikerahkan ke medan perang jika diperlukan hampir. 3.000 main battle tank aktif tersebut mencakup beberapa varian yang sangat kuat, seperti T-72 yang telah disebutkan sebelumnya dan model yang lebih modern seperti T-80 dan T-90 yang semuanya dianggap sebagai mesin perang yang sangat mumpuni dan efektif dengan lapisan baja yang cukup untuk menahan serangan musuh serta daya tembak yang cukup untuk menghancurkan pasukan apapun yang menghadang. Para analis memperkirakan tank-tank ini akan menghancurkan pertahanan apapun yang mungkin bisa dikumpulkan Ukraina. Memimpin serangan Rusia menuju kemenangan dan menjadi ujung tombak serangan negara itu tidak hanya di wilayah sengketa Donbas, tetapi juga ke kota-kota besar Ukraina seperti Kharkiv dan Kiev. Memang, kekuatan tank Rusia yang sangat besar jelas merupakan salah satu alasan mengapa Putin dan para komandannya begitu yakin akan meraih kemenangan dengan cepat. Saat perang dimulai, mereka tak melihat kemungkinan Ukraina mampu menghentikan mesin-mesin kuat ini melaju di jalan, meledakkan bangunan, dan menghancurkan pertahanan mereka. Dan untuk beberapa saat, sepertinya itulah yang benar-benar akan terjadi. Hari-hari awal perang melibatkan pasukan Rusia menyerang Ukraina di sepanjang 5 poros utama. Menyerang beberapa pusat kota besar, termasuk Kiev. Mereka merebut wilayah yang luas dengan cepat dan efisien. Sementara Ukraina kesulitan merespons, mereka harus membagi fokus antara mengevakuasi sebanyak mungkin warganya ke lokasi yang lebih aman, membangun pertahanan di kota-kota yang memiliki nilai strategis tertinggi, dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas sesuai kebutuhan.
Rusia tampaknya berada di jalur yang benar untuk mencapai target, terbukti dengan kekuatan armada tank mereka. Saat pasukan negara itu merebut 1 mil persegi wilayah demi wilayah. Namun pada akhir musim semi 2022 semuanya telah berubah. Kemajuan Rusia tidak hanya melambat, tetapi juga terhenti. Dan di banyak wilayah, pasukan negara itu justru didorong mundur. Wilayah yang direbut berhasil direbut kembali oleh Ukraina, dan tentara Kremlin tiba-tiba berada dalam posisi terdesak, dipaksa beralih dari operasi tempur skala besar menjadi pasukan penyerang yang jauh lebih kecil. Mereka mundur dari poros utara di sekitar Kiev dan Oblast Sumy, lalu lebih memfokuskan upaya mereka di wilayah timur. Kerugian mereka meningkat tajam, tank yang disebut tak terkalahkan justru dihancurkan oleh pembela Ukraina yang berani. Bertahun-tahun telah berlalu sejak tahap-tahap awal itu, tetapi Rusia masih belum mampu menemukan cara untuk kembali ke taktik awal yang terbukti sangat efektif tersebut. Mereka terus mengandalkan pasukan infanteri skala kecil, sebagian besar tanpa banyak atau bahkan tanpa dukungan kendaraan lapis baja, dalam upaya merebut wilayah dan mencapai tujuan, alih-alih menyerbu dan mengalahkan lawan-lawannya dengan divisi lapis baja besar dan formasi tank yang dominan serta destruktif. Analisis mendalam tentang perubahan strategi ini ditulis oleh veteran Angkatan Darat Amerika Serikat dan penulis Brian Powers dan diterbitkan di situs resmi Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam analisanya, Powers menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan Rusia beralih ke aksi ofensif infanteri kecil yang sebagian besar berjalan kaki, termasuk pesatnya peningkatan penggunaan sistem udara tak berawak di medan perang Ukraina. Ini benar-benar mengubah situasi dan memaksa kedua pihak meninjau ulang taktik mereka. Namun, dia juga mencatat bahwa salah satu alasan utama mengapa Rusia tidak mampu mengerahkan pasukan dalam jumlah besar dan melakukan serangan skala besar di lokasi-lokasi penting garis depan adalah, secara sederhana, karena Rusia mengalami kerugian main battle tank dan kendaraan lapis baja yang sangat dramatis dan menghancurkan selama jalannya konflik. Sejauh ini, kita belum tahu secara pasti berapa banyak tank yang telah rusak atau hancur, tetapi jumlahnya jelas mencapai ribuan. Kelompok analisis intelijen, sumber terbuka Oryx misalnya, telah melaporkan lebih dari 4.300 kerugian tank Rusia yang telah diverifikasi secara visual di Ukraina sejak invasi dimulai, bersama dengan lebih dari 8.700 kendaraan tempur lapis baja dan infanteri, jika kita mempertimbangkan hal itu. Menurut International Institute for Strategic Studies, dalam laporan keseimbangan militer tahun 2021 Rusia memiliki antara 2.800 hingga 3.330 tank operasional pada awal perang. Itu berarti Rusia telah kehilangan hingga 143% dari seluruh kekuatan tugas operasionalnya, seperti yang dicatat oleh Powers. Ini adalah kerugian kendaraan lapis baja terbesar Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Dan jumlah total kerugian yang lebih tinggi dibandingkan dengan semua kerugian kendaraan lapis baja yang terjadi dalam konflik dari tahun 1946 hingga 2022 di mana Rusia atau pendahulunya Uni Soviet terlibat. Itu adalah statistik yang sangat memberatkan dan didukung oleh data yang kuat. Dalam Perang Soviet Afghanistan misalnya, yang dimulai pada tahun 1979 dan berlangsung sepanjang tahun 1980-an, Uni Soviet diperkirakan kehilangan sekitar 147 main battle tank. Uni Soviet hanya kehilangan 6 unit dalam Perang Rusia-Moldova tahun 1992, 192 unit lagi dalam Perang Chechnya pertama, dan 23 unit dalam Perang Chechnya kedua. 4 unit dalam Perang Rusia-Georgia, dan diperkirakan 100 unit lagi dalam Perang Donbas, sehingga total keseluruhannya sekitar 665 unit. Total tank yang hilang antara akhir Perang Dunia Kedua dan awal invasi Ukraina. Itu hanya sebagian kecil dari kerugian sejak 2022 dan beberapa sumber menyebut Rusia bahkan kehilangan lebih banyak tank. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, misalnya, mengklaim bahwa Ukraina
sebenarnya telah menghancurkan atau merebut hampir 10.000 tank dan lebih dari 20.000 kendaraan tempur lapis baja. Angka-angka ini mungkin dilebih-lebihkan sampai tingkat tertentu, tetapi banyak kelompok intelijen, sumber terbuka independen, organisasi, dan analis semuanya setuju bahwa Rusia telah kehilangan ribuan tanknya yang dilumpuhkan oleh drone, ranjau, rudal, dan senjata anti-tank lainnya milik Ukraina. Dan dengan perang yang masih terus berlangsung tanpa tanda-tanda akan berakhir, kita mulai sampai pada titik di mana Rusia hampir kehabisan persediaan. Terkait tank, laporan intelijen sumber terbuka terbaru menemukan bahwa negara tersebut saat ini hanya memiliki kurang dari 3.000 tank yang tersimpan. Lebih dari setengahnya diyakini dalam kondisi buruk. Kurang dari seperempatnya dapat dikategorikan layak digunakan di medan perang modern, dan sebagian besar merupakan model kuno yang sudah usang, dengan kurang dari 100 unit T-80 main battle tank yang relatif modern. Ini menunjukkan betapa Rusia sangat terpaksa mengandalkan tank-tank era Soviet yang disimpan. Pasukan Rusia telah beberapa kali terlihat menarik tank-tank tua berkarat dari fasilitas penyimpanan berdebu untuk menggantikan yang telah hancur. Terkadang mereka mengerahkan tank-tank yang berusia 50, 60, bahkan lebih dari 70 tahun, seperti T-54 dan T-55 yang awalnya mulai digunakan sejak akhir tahun 1940-an. Para ahli telah lama memperdebatkan bagaimana dan mengapa hal ini bisa terjadi. Dan faktanya, tidak ada satu alasan tunggal di balik kerugian tank Rusia yang begitu dramatis. Sebaliknya, ada banyak faktor yang semuanya bersatu dalam sebuah campuran yang kacau. Menghancurkan armada lapis baja Kremlin dan membuat pasukan Rusia maju ke medan perang nyaris tanpa perlindungan lapis baja. Kepercayaan diri berlebihan dan taktik arogan Rusia di awal perang, misalnya, sebagian menjadi penyebab kerugian yang dialami negara itu setelahnya. Ketika perang dimulai, banyak orang di Moskow percaya bahwa Ukraina akan langsung menyerah, bahwa hanya akan ada sedikit perlawanan yang harus dihadapi. Banyak warga Ukraina akan melambaikan tangan, bersorak, dan menyambut pembebas Rusia ke tanah mereka dengan antusias. Karena mendapat intelijen palsu dari Dinas Keamanan Federalnya, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, para pemimpin Rusia memasuki perang dengan keyakinan penuh bahwa semuanya akan selesai dalam hitungan hari. Akibatnya, mereka tidak meluangkan waktu yang diperlukan untuk merencanakan invasi mereka dengan tingkat ketelitian dan kecerdasan strategis yang seharusnya. Mereka yakin pasukan yang lebih besar dan kuat cukup untuk menghancurkan semua perlawanan, dan bahwa bendera Rusia akan berkibar di atas jalan-jalan Kiev dalam hitungan minggu, jika bukan hari. Hal ini sebagian menyebabkan banyak tank yang dihancurkan pada tahap awal, karena alih-alih memasuki area berbahaya dengan formasi yang ketat dan terstruktur, serta didampingi banyak pasukan infanteri untuk mengawal dan menangkal kemungkinan serangan dari samping atau serangan mendadak, tank-tank Rusia seringkali dikirim secara acak dan tidak logis dengan pengawasan taktis yang minim. Akibatnya, banyak tank terpojok dan dihancurkan tentara Ukraina. Dan bahkan ada laporan pada minggu-minggu awal bahwa warga sipil berhasil merebut tank Rusia atau menyerangnya dengan bom Molotov dan senjata rakitan lainnya. Rusia juga tidak menyangka Ukraina akan menerima begitu banyak bantuan dari sekutunya di seluruh dunia, begitu cepat setelah konflik dimulai. Tidak butuh waktu lama bagi negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat untuk mengirimkan senjata anti-tank kepada para pembela Kiev. Amerika Serikat mengirim sekitar 5.000 rudal anti-tank Javelin pada bulan April 2022 dan Inggris menyediakan lebih dari 4.000 senjata anti-tank ringan generasi terbaru atau NLAWS pada akhir Maret di tahun yang sama. Dirancang untuk menyerang tank dari atas dan menargetkan lapisan baja yang lebih lemah, roket-roket ini memudahkan pasukan Ukraina menghancurkan tank Rusia di medan pertempuran. Selain menerima senjata dari barat, pasukan Ukraina juga menggunakan sistem anti-tank buatan mereka sendiri, termasuk ranjau, rudal, dan artileri. Memanfaatkan keunggulan di wilayah sendiri untuk mengejutkan barisan tank Rusia
dan memanfaatkan setiap kelengahan taktis musuh di setiap kesempatan yang ada. Ada juga kekurangan yang cukup mencolok pada hampir setiap tank yang dikerahkan Rusia di Ukraina. T-72 misalnya, yang telah menjadi tulang punggung pasukan darat negara itu selama beberapa dekade, memang memiliki banyak keunggulan. Tank ini sangat ringan misalnya, dan relatif murah untuk dibuat, tetapi juga memiliki cacat desain besar yang membuat beberapa ahli menyebutnya sebagai tank hukuman mati. Tank ini terkenal memiliki sistem pemuatan otomatis yang membutuhkan akses mudah ke penyimpanan amunisi tank agar dapat beroperasi secara efektif. Karena hal ini, amunisi T-72 sering disimpan di Kubah. Hanya satu rudal, roket, atau serangan drone tepat ke Kubah itu bisa membuat seluruh mesin meledak dalam api. Karena Ukraina adalah bekas Republik Soviet, para tentaranya sangat mengenal T-72. Mereka sudah tahu kelemahan ini dan berusaha mencari cara memanfaatkannya. Akibatnya, sebagian besar kerugian tank Rusia adalah varian T-72 seperti T-72A dan T-72B. Seperti disebutkan sebelumnya, Rusia terpaksa memakai tank-tank jauh lebih tua dalam serangan garis depan ke kota, wilayah, dan posisi pertahanan Ukraina. Sebagian bahkan berasal dari awal Perang Dingin. Dunia sangat berbeda ketika tank-tank itu dibuat, dan tank-tank tersebut memang tidak dirancang untuk menghadapi kerasnya medan perang abad ke-21. Akibatnya, banyak dari tank-tank tua itu pada dasarnya tidak lebih dari perangkap maut bagi para prajurit malang yang ditugaskan untuk mengoperasikannya di medan perang. T-62 misalnya, yang merupakan tank hebat pada masanya ketika mulai digunakan pada tahun 1960-an, memang tidak cocok untuk pertempuran di tahun 2020-an. Pasukan Ukraina telah membagikan video dan gambar secara daring tentang brigad mereka yang menghancurkan tank-tank ini dengan ranjau, drone, artileri, dan rudal. Namun, dengan begitu banyak tank modernnya yang sudah tidak bisa digunakan, Rusia tidak punya banyak pilihan selain terus menggunakan peninggalan zaman dulu yang hampir tidak berguna ini. Di sisi lain, bahkan tank terbaru dan tercanggih milik Rusia juga terbukti tidak cocok digunakan di Ukraina, meskipun alasannya sangat berbeda. T-14 Armata misalnya, telah dipuji oleh pejabat Rusia sebagai salah satu, jika bukan tank terbaik yang pernah dibuat. Tank ini seharusnya menjadi kekuatan tak terhentikan dengan persenjataan dan teknologi canggih, namun belum pernah terlihat di Ukraina. Kenapa? Menurut pejabat Rusia sendiri, itu karena tank ini terlalu mahal untuk diproduksi. Dan negara itu tidak mau mengambil risiko kehilangan banyak T-14 karena drone murah dan senjata barat, sementara mereka sudah kesulitan dengan ekonomi dan anggaran pertahanan yang terus membengkak. Salah satu tank tempur modern Rusia yang disebut-sebut canggih lainnya adalah T-90M. Negara itu baru saja mengumumkan peningkatan produksi tank ini dengan pabrik memproduksi unit baru dalam jumlah rekor. Meskipun demikian, tentara Ukraina melaporkan bahwa mereka hanya jarang melihat T-90M di garis depan dan wilayah pendudukan. Sekali lagi, hal ini diyakini terkait dengan kekhawatiran mengenai biaya tank-tank ini. Setiap unitnya bisa menelan biaya lebih dari $4 juta untuk dibuat. Selain itu, Rusia juga khawatir reputasi militernya akan tercoreng parah jika mereka mulai mengerahkan tank-tank canggih ini hanya untuk dihancurkan satu persatu oleh Ukraina. Pada akhirnya, tidak masalah apakah Rusia menggunakan tank lama atau baru, karena tidak ada satupun yang terbukti mampu membuat negara itu mencapai tujuan militernya dan menghancurkan pertahanan Ukraina. Sebaliknya, Ukraina secara konsisten menunjukkan bahwa apapun yang Rusia kerahkan, mereka akan menemukan cara untuk menghancurkannya, kebanyakan dengan bantuan drone. Karena perang ini, lebih dari konflik lainnya, telah didominasi oleh drone. Rusia secara rutin mengandalkan drone untuk membombardir kota-kota dan permukiman di Ukraina, menewaskan dan melukai warga sipil, sambil menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin pada bangunan tempat tinggal dan infrastruktur lainnya. Sementara itu, Ukraina sering mengerahkan pasukan drone mereka yang semakin beragam
dan mematikan untuk menghancurkan aset militer terpenting Rusia, termasuk tank dan kendaraan lapis baja. Ini membuat keunggulan persenjataan lapis baja Rusia nyaris tak berarti. Sekarang, perang telah memasuki tahap di mana Rusia tidak hanya memiliki semakin sedikit tank yang bisa digunakan, tetapi juga semakin takut untuk benar-benar menggunakannya. Karena mereka menghadapi musuh yang telah menguasai seni, menghancurkan bahkan tank terbesar dan terkuat sekalipun. Dan para komandan Kremlin tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Menurut Powers, Rusia kini hanya dapat mengerahkan kendaraan lapis bajanya dalam serangan frontal yang hampir bunuh diri. Terkadang hanya melibatkan 2 kendaraan saja, dan tank-tank tua yang dilengkapi dengan sangkar besi, lapisan baja seadanya, serta plat logam yang dipasang di sisi atau di atas kendaraan. Untuk melindungi dari serangan drone first person view, pandangan orang pertama, dan amunisi yang dijatuhkan oleh drone. Veteran Angkatan Darat Amerika Serikat itu kemudian menjelaskan bagaimana pergerakan terkoordinasi dari kru kendaraan terlatih dan formasi unit taktis kini tampak jelas tidak ada lagi dalam taktik Rusia. Sebaliknya, para perwira Kremlin memerintahkan pasukan untuk maju secepat mungkin ke posisi Ukraina, sebuah taktik yang seringkali menyebabkan kekacauan hampir seketika. Sementara Powers menggambarkan strategi Rusia sebagai gagal dan sia-sia, Center for Strategic and International Studies mencatat pada November 2025 bahwa Rusia terus menyesuaikan taktiknya, mencoba cara-cara baru untuk menembus pertahanan Ukraina. Meski ada penyesuaian, Powers menilai Kremlin tetap keras kepala mempertahankan sistem tidak efektif dan terus memakai pendekatan yang sudah sering gagal. Tentara Rusia secara harfiah sedang dihancurkan karena memang tidak mungkin untuk memenangkan atau bahkan bertempur secara efisien dalam perang seperti ini tanpa perlindungan lapis baja yang memadai. Tujuan-tujuan tidak tercapai, kemajuan tetap lambat, dan pencapaian yang diraih sangat minim. Karena pasukan akan selalu kesulitan menyelesaikan tugas jika mereka tidak memiliki tank atau bahkan kendaraan lapis baja untuk mendukung mereka. Tapi Rusia sepertinya tidak peduli. Putin dan para komandannya terus menghabiskan sumber daya dan mengirimkan pasukan ke medan pertempuran. Mereka gagal memanfaatkan keuntungan besar yang mereka miliki di awal perang. Dan sekarang membuang-buang waktu dan nyawa untuk serangan sia-sia dan misi yang tidak berarti. Semakin lama ini berlangsung, semakin tidak dapat dipertahankan. Dan dengan Rusia yang terus kesulitan di begitu banyak bidang lain, Putin pasti menyesal dan berharap dia dulu memanfaatkan keunggulan tanknya jauh lebih efektif saat perang ini dimulai. Kini, kamu dapat mempelajari lebih lanjut masalah yang dihadapi Rusia lewat video ini, yang membahas runtuhnya garis depan Kremlin yang dulunya kokoh. Tonton pembahasan mendalam tentang awal akhir permainan bagi Putin bersama Presiden Rusia itu. Terjepit di antara 2 pilihan sulit, tanpa jalan keluar, dan hanya penderitaan yang menanti di depan. Dan terakhir, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari garis depan Ukraina, pastikan untuk berlangganan saluran kami hari ini dan aktifkan notifikasi agar menjadi yang pertama di dunia yang melihat laporan terbaru kami.